Saatnya sudah terlihat. Saatnya kelihatan ya. Terlihat dokter. Oke, kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya mulai kuliah kita pagi hari ini. Materinya adalah tentang spinal injury atau cedera pada tulang belakang ya, pada saraf tulang belakang. Nah, ini akan kita bahas yang pertama tentang epidemiologinya, kemudian tentang anatominya, mekanisme cedera, evaluasi klinis, kemudian pemeriksaan radiografi, klasifikasi, dan tata laksana. Yang pertama adalah tentang epidemiologi ya. Jadi epidemiologi dari cedera spinal ya, itu biasanya melingkupin 50% dari kecelakaan lalu lintas ya. Cukup besar ya. Oleh sebab itu, apabila ada kasus cedera atau kecelakaan lalu lintas, maka kalian harus curiga ya, tetap harus curiga adanya cedera pada tulang belakang ya, khususnya pada servikal. Ya, kemudian juga tingkat mortalitasnya ini dia 17% ya, cukup tinggi juga ya. Nah, oleh sebab itu patut kalian waspadain. Dan di antara pasien trauma ya, 2-6%-nya itu menderita fraktur pada cervical spine. Dokter izin, slide-nya masih di judul spinal injury itu, dokter. Masih di spinal injury. Iya, dokter. Sudah geser, sudah gerak belum slide-nya? Sudah. Ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi tentang epidemiologi ya. Jadi cedera tulang belakang ini cukup sering ya kejadian pada kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang kita lanjut ke anatomi. Nah, anatomi dari tulang belakang, slide-nya kelihatan ya? Terlihat, dokter. Ya. Ya. Nah, spinal cord atau medula ini ya, medula spinalis ya. Spinal cord itu medula spinalis itu terbentang ya 35% dari kanal ya. Jadi spinal cord-nya itu kalian lihat mulai dari brainstem ya, dari batang otak ya hingga ke bawah ya, hingga ke bawah ke conus medularis ya. Conus medularis itu yang paling ujung, lalu dilanjutkan sama cauda equina. Terus cauda equina itu seperti serabut-serabut ya, seperti horse tail. Jadi seperti ekor kuda. Nah, medula spinalis ini terbentang tadi dari brainstem batang otak hingga ke medula spinalis, ke conus medularis ya. Dan apabila kalian lihat spinal cord-nya ini di level cervical ya, C1, cervical 1 itu melingkupin 35% dari luas kanal ya. Misalnya ini kanal medula spinalisnya ini ya. Nih, kalau misalnya di luas penampaknya gitu. Misal ini kanalnya. Nah, medula spinalisnya itu melingkupi 35%. 35% itu berarti segini. Tapi nanti ini medula spinalisnya. Tapi nanti begitu sampai ke bawah, dia lama-kelamaan akan membesar ya. Nah, jadi sekitar 50% dari kanal di thoracolumbar dan lower cervical spine. Dan ini akan berakhir ya, medula spinalisnya akan berakhir di conus medularis. Nah, conus medularis ini adalah ujung dari medula spinalis. Dia posisinya ada di L1 L2 ya. Jadi ini 5 4 3 2 1. Nah, sekitar sini. Dia ujungnya ada di sini ya. Conus medularisnya di sini ya. Dan di ujungnya lagi dia akan membentuk cauda equina. Nah, cauda equina ini adalah seperti serabut-serabut seperti ekor-ekor kuda. Nah, di sinilah yang akan
merepresentasikan akar atau serabut cabang dari motorik dan sensorik dari lumbu sakral ya. Nah, ini merupakan penampang melintang. Kalian lihat ini bagian anterior ya. Ini anterior, front bagian, terus ini bagian posterior atau back ya. Nah, kalian lihat medulla spinalis ini dilindungi oleh corpus vertebra ya, ini corpus vertebra dan juga diskus ya. Nah, diskus. Nah, ini pelindung di bagian anteriornya, sedangkan di bagian posteriornya itu ini ada ininya apa spike-nya dari vertebranya ya. Nah, jadi pas di belakang inilah adalah medulla spinalis. Medulla spinalis kalau digedein jadi seperti ini. Nah, ya ini bagian anterior ya, ini bagian posterior. Nah, bagian anteriornya itu dia memiliki khusus bagian motorik ya. Jadi bagian anterior itu motorik ya, bagian anterior itu motorik, bagian posterior itu adalah sensorik ya. Nah, nanti akan bercabang spinal nerve ya. Nah, ini ada dorsal root, ya. Anterior root itu motorik dan dorsal root itu yang sensorik. Nanti kalian pelajarin lagi untuk anatomi. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme dari cedera pada trauma cervical ya atau trauma medulla spinalis? Nah, dia bisa berupa cedera primer ya. Cedera primer itu artinya dia langsung dari proses kejadiannya ya, ataupun cedera sekunder. Cedera sekunder ini adalah akibat dari cedera lain. Nah, contohnya cedera primer ya. Nah, primary injury refers to physical tissue disruption caused by mechanical force. Nah, mechanical force-nya dapat berupa kontusio, benturan, compression yaitu himpitan ya, stretch ataupun dia bisa terstretch, tertarik ataupun laceration, probekan ya. Nah, ini juga secara mekanikalnya bisa terjadi kalau khusus di bagian servikal ya ini ya, deflection injury di mana bisa terjadi apabila dia kecelakaan lalu lintas ya pakai mobil ya force-nya itu ke arah depan ya, ini tertinggal jadi dia terjadi flexion injury ya. Servikalnya dalam posisi fleksi ke bawah nah sehingga terjadi robekan ya di posterior ligamen dan terjadinya himpitan ya, damage of spinal cord gara-gara adanya flexion injury. Ada juga hyperextension ya. Ini kebalikan dari flexion injury di mana terjadi ekstensi yang berlebihan ke belakang sehingga yang ruptur adalah di anterior ligamen terlebih dahulu kemudian akan merusak cervical cord-nya. Kemudian ada juga compression fracture di mana terjadi kompresi ya. Nah, jadi terjadi himpitan. Nah, ini korpus vertebralnya hancur berkeping-keping dan pecahannya akan menekan ke spinal cord ya. Ataupun flexion rotation injury. Ada fleksi dan rotasi ya. Nah, fleksi dan rotasi sehingga terjadi displacement dari vertebra dan menekan ke spinal cord seperti itu. Nah, untuk yang cedera karena penyebab sekunder ya biasanya berasal dari respon biologis dari physical tissue disruption. Misalnya dia sebelumnya itu tidak terjadi kerusakan pada spinal cord akan tetapi akibat adanya inflamasi ataupun edema akibat cedera pada vertebra ya sehingga lama-kelamaan dia akan terjadi penekanan pada spinal cord. Itu secondary injury. Oke. Nah, bagaimana sih kita mengevaluasi secara klinis pasien-pasien dengan spinal cord injury? Tetap ya, kalian harus melakukan pemeriksaan dengan ATLS ya. ATLS. Sudah dapat belum kuliah ATLS? Halo? Kalian sudah dapat kuliah ATLS? Halo, 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 halo. Belum dokter, yang adanya yang primary secondary survey itu dokter. Iya, itu ATLS. Iya, maksudnya Sama dokter. namanya tapi belum lecture dokter sama dokter Johan, tapi belum lecture. Oh, belum lecture. Oh. Sebenarnya itu inti dari blok kalian itu. Inti dari blok trauma sebenarnya ini itu tadi advanced trauma life support primary dan secondary survey ya. Nah, jadi kalau kuliah itu intinya misalnya. Nah, untuk kasus-kasus dengan cedera spinal ya semua trauma itu harus evaluasi klinis harus dimulai dari ATLS ya. Primary survey, secondary survey. Primary survey dimulai dari ABCDE ya.
Nah, yang A-nya ini khusus adalah airway with C-spine control. Nah, ini penting ya. Nah, jadi pemeriksaan airway jalan nafas dengan kontrol cervical spine, dengan mengkontrol vertebra cervical ya. Nah, jadi setiap adanya trauma, kalian harus yang pertama-tama yang dilihat adalah jalan nafas dan juga mengontrol cervical spine biar dia tidak banyak bergerak ya, diimobilisasi. Karena kita tidak tahu kalau misalnya sesuatu, apalagi kecelakaan lalu lintas ya, kecelakaan yang high energy injury, sehingga cervical spine itu sangat rentan sekali. Tadi kan kejadiannya 50%, cukup sering. Oleh karena itu harus diamankan terlebih dahulu hingga kita pastikan si cervical spine itu tidak mengalami trauma atau tidak mengalami cedera ya. Nah, kemudian lanjut ke breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Nah, ini keterangannya lagi, avoid head tilt chin lift maneuver. Ya, tahu ya head tilt chin lift ya. Jadi dilakukan hiperekstensi. Ya, ini hiperekstensi dari cervical. Nah, ini nggak boleh ya pada kasus-kasus trauma yang memang kita curigai adanya masalah di cervical spine ya, manuver dari head tilt chin lift ini atau hiperekstensi daripada leher itu tidak disarankan karena akan mengakibatkan cedera lebih lanjut dari trauma cervical. Oleh karena itu biasanya dia akan diganti dengan manuver jaw thrust ya, jaw thrust ya. Nanti gimana caranya di kuliah di ATLS mestinya dibahas. Kemudian yang kedua adalah lakukan resusitasi ya, resusitasi. Nah, lihat apabila ABCDE-nya pada saat kalian lakukan dan memang ada bermasalah, ya lakukan resusitasi sesuai dengan masalah yang kalian dapatkan nanti ya. Address the life-threatening injuries, lihat mana yang mengancam nyawa. Nah, ini diurutkan ABCDE sesuai dengan tingkat prioritas yang mana yang paling menyebabkan pasien itu cepat mati ya. Nah, airway itu yang paling bikin cepat mati, oleh karena itu diletakkan di awal. Nah, oleh karena kalian harus mengidentifikasinya. Kemudian, ya. Nah, kemudian kalian lihat juga bagaimana level kesadaran pasien, kemudian juga pemeriksaan dari head to toe examination ya. Ini di secondary survey. Kemudian kalian juga lakukan pemeriksaan neurologis yang lengkap ya, mulai dari refleks, sensasi, dan pemeriksaan motorik ya. Kemudian jangan lupa pemeriksaan rectal examination untuk melihat adanya ini tadi ya, bulbo cavernous reflex, dan ada namanya ini sacral sparing ya. Nanti akan saya jelaskan di belakang apa kegunaan dari sacral sparing. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini akan saya bahas tersendiri mengenai imobilisasi pada cedera spine, ya, cedera tulang belakang. Ya, karena tugas kalian ya di lapangan nanti adalah bagaimana kalian bisa melakukan airway primary and secondary survey yang aman ya. Salah satunya adalah untuk mengimobilisasi pada kasus-kasus di mana kita curiga adanya cedera pada spine. Nah, oleh karena itu kalian harus bisa mengimobilisasinya dan ini kompetensi kalian. Ini level kompetensinya 4. Jadi kalian harus bisa melakukan ini ya. Nah, ini lihat gambarnya ya. Nah, ini pada pasien dengan kecelakaan lalu lintas di mana pasien itu terjadi kalau kondisi seperti ini biasanya dianya adu banteng ya. Nah, terjadi apa tadi ya? Flexion biasanya dia flexion injury ya. Nah, jadi cervical spine-nya terjadi flexion injury biasanya pada kondisi seperti ini. Nah, prinsip-prinsip pada proteksi spine ya adalah doesn't require patient to spend hour on long spine board. Jadi jadi nggak harus pasien itu nunggu lama gitu ya sehingga dapat alat yang proper, tapi kalian harus bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kalian kalau misalnya kalian memang berada di lapangan untuk mengimobilisasi pasien ya. Nah, kalau walaupun sudah ada ya, jadi misalnya menggunakan long spine board ya, atau misalnya backboard yang keras. Nah, itu penggunaannya juga ada caranya, jangan terlalu lama karena dia bisa berbahaya ya. Karena kalau misalnya terlalu lama menggunakan hard backboard dengan juga cervical collar, nah dia akan menyebabkan suatu
ulcerasi pada tonjolan-tonjolan tulang karena dia kan prinsipnya menekan ya. Nah, long backboard should be used only during patient transportation. Must remove patient as quickly as possible. Jadi yang namanya long spine board ataupun papan yang panjang untuk imobilisasi dari spine pasien itu sifatnya adalah sementara, yaitu untuk transportasi aja. Apabila sudah berada di hospital, di rumah sakit, harus segera dilepas diganti dengan imobilisasi lain yang lebih proper seperti itu. Nah, bagaimana tujuan dari tata laksana awal ya adalah meminimalisir pergerakan ya selama transport. Nah, ya. Jadi jangan sampai selama kalian transport di pasien ya dari tempat kejadian hingga ke rumah sakit itu servikal ataupun tulang belakangnya itu bergerak-gerak. Nah, karena akan menyebabkan damage yang berlanjut dari pasien tersebut. Nah, oleh karena itu harus dibatasi ini gerakannya ya. Improvise when necessary, be kreatif ya itu. Nah, jadi harus kreatif kalau memang misalnya tidak ada alat-alat yang proper, kalian harus bisa menggunakan sesuatu yang ada di lapangan ya. Nah, jadi bagaimana kalian bisa apa namanya kalau misalnya tidak ada long spine board, tidak ada cervical spine collar yang proper, kalian harus tahu prinsipnya. Jadi prinsipnya adalah imobilisasi ya. Oke. Tekniknya bagaimana ya? Jadi attempt to align the spine to aid restriction of motion on the backboard are not recommended if they cause pain. Jadi kalau misalnya untuk merestriksinya menggunakan papan ya dan dia merasakan sakit itu biasanya tidak direkomendasikan ya. Jadi pakailah alat-alat yang paling nyaman buat pasien ya. Rigid collar doesn't ensure complete motion restriction of the cervical spine. Nah, jadi kalau misalnya ada cervical collar yang jadi penyangga leher itu yang semi rigid itu biasanya tidak merestriksi atau tidak membatasi pergerakan leher secara penuh. Nah, oleh karena itu butuh adanya penambahan bolster. Bolster itu semacam ini deh apa namanya itu bantal ya, bantal di kanan kiri pasien ya, dan juga straps to long spine board is more effective. Jadi ditambahkan bantal di kanan kiri kepala pasien biar dia terimobilisasi, dan juga papannya itu diikatkan ke tubuh pasien sehingga restriksi pergerakan itu lebih efektif ya gitu. Nah, ini contohnya. Nah, apabila ingin memindahkan pasien ya, misalnya sudah tiba di rumah sakit ataupun pada saat di tempat kejadian mau memindahkan ke long spine board, itu ada caranya ya, yaitu dengan cara lock roll maneuver ya. Nah, jadi prinsipnya adalah untuk lock roll maneuver ini itu selama pergerakan pasien, tubuh pasien itu inline. Jadi tidak boleh bergerak. Jadi kan misalnya ini tubuh pasien ya. Ini tubuh pasien dia harus sejajar dari atas ke bawah. Tidak boleh misalnya kepalanya bergerak dulu baru badannya, ataupun tidak boleh kakinya dulu bergerak baru kepalanya. Oleh karena itu harus bareng-bareng geraknya dari kepala, tungkai atas, tungkai bawah semuanya bergerak satu komando. Nah, oleh karena itu dibutuhkan beberapa penolong ya. Kalau pada kondisi ini misalnya ada 3 penolong. Yang satu itu memegang ekstremitas bawahnya, yang satu memegang ekstremitas atas, dan yang satu lagi mengontrol di si cervical spine. Nah, kalian lihat posisinya ini, ya tangannya bersilangan, dan satu itu memegang cervical spine-nya. Nah, di aba-aba yang ini misalnya 1, 2, 3 lalu bergerak. Nah, setelah dilakukan pergerakan dengan lock roll maneuver, nah diperiksa ini di bagian belakangnya ya. Nah, diperiksa mulai dari cervical, thoracal, lumbal ya. Lihat apakah ada jejas atau adakah nyeri tekan ya, dievaluasi. Ya, dan kalau misalnya sudah terevaluasi baru dilakukan dikembalikan lagi di posisi awal, sama manuvernya berbarengan seperti itu. Nah, ini yang alat-alat yang dapat digunakan ya. Nah, ini yang long spine board itu seperti ini, Dek. Jadi papan yang yang keras, yang proper seperti ini ya. Nah, ini ada bolong-bolongan untuk mengikatkan strap. Strap itu semacam tali ya, talinya semacam ini. Dan kalau udah jadi semacam ini nih ya. Nah, jadi dia pasien benar-benar terimobilisasi. Nah, jangan lupa juga untuk cervicalnya ya. Nah, ini menggunakan semi rigid ya, semi rigid atau yang rigid untuk cervical collar, dan biar posisi lehernya ini cervical tidak banyak bergerak ya. Dan ini sengaja dikasih bolong di sini ya. Tujuannya apa? Biar apabila
bukan tracheostomi, alat bantu nafas bisa dilakukan manuver langsung di sini, dia tidak tertutup semua. Nah, jadi pada kasus-kasus trauma yang disarankan adalah memakai rigid atau semi rigid cervical collar ya. Jangan pakai yang soft collar. Yang soft collar itu dia megang nggak terlalu megangnya itu sangat sedikit sekali ya, masih bisa bergerak-gerak pasiennya. Yang soft itu yang isinya busa, yang busa itu dia nggak megang. Yang isinya busa itu biasanya digunakan pada kasus-kasus yang ringan, nyeri nyeri leher ringan, penyakit degeneratif itu bisa. Tapi kalau pada kasus trauma, pakailah yang semi rigid. Semi rigid itu yang keras dianya ya. Nah, seperti itu. Nah, apabila sudah berada di rumah sakit, biasanya long span board ini langsung diganti pakai ini nih, yang pneumatik, yang sifatnya dia lebih dia dia bentuknya rigid, akan tetapi dia masih aman untuk nempel di tonjolan-tonjolan tulang pada tubuh pasien di bagian belakang ya, sehingga meminimalisir terjadinya laserasi pada kulit pasien. Nah, ini contohnya ya, pasien yang mau ditransportasi. Nah, ini dikasih bolster ya, kanan kiri dari pasien ya, dikasih bantal ya, biar kepalanya atau lehernya itu terimobilisasi. Nah, ini contoh pasien dilakukan ini ya, transportasi, lihat cervicalnya aman ya, dikasih bolster kanan dan kiri. Kemudian juga ini long spine board panjang ya sampai bawah. Nah, ini contohnya yang pneumatic long spine board ya. Ini ada strapnya juga, ini bagus. Nah, lalu itu tadi prinsip imobilisasi pada pasien dengan cedera spinal ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam dari spinal injury. Yang pertama yang harus kalian tahu adalah spinal shock. Apa sih spinal shock? Nah, ini spinal shock didefinisikan sebagai disfungsi dari spinal cord ya, sesuai dengan fisiologisnya daripada structural disruption. Maksudnya apa? Adanya suatu disfungsi pada medula spinalisnya. Jadi lebih ke fisiologisnya. Jadi harus dibedakan nanti dengan neurological shock ya. Kalau spinal shock itu dia akan mengakibatkan kehilangan ini ya, kehilangan eh, motorik dan sensorik dari tungkai-tungkai pasien ya. Seperti itu. Dan biasanya kalau spinal shock dia akan kembali dalam waktu 24 jam ya. Usually within 24 hours of injury. Dia akan balik lagi resolusi. Nah, jadi apabila dia lebih dari 24 jam ya spinal shock itu namanya bukan spinal shock tapi sudah spinal injury yang lain ya, seperti itu. Nah, spinal shock juga harus dibedakan dengan neurogenic shock seperti yang saya bilang tadi, which refer to hypotension associated with loss of peripheral vascular resistance to spinal cord injury. Nah, jadi kalau neurogenic shock itu nanti lebih ke ini peripheral resistance ya. Jadi terdapat adanya kegagalan dari vaskular untuk melakukan vasokonstriksi sehingga terjadilah suatu hypotension gitu. Nah, ini yang neurogenic shock ya. Nah, untuk neurogenic shock itu didefinisikan sebagai fraksi paralisis refleksia lack of sensation to spinal cord shutdown in response to injury. Nah, lihat kalau kalian bisa lihat tabel ya. Nah, jadi harus dibedakan juga antara neurogenic shock ya dengan hypovolemic shock ya. Jangan sampai yang kita kira itu hypovolemic ternyata neurogenik ya. Nah, salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah ini, Dek. Dia itu sama-sama shock ya. Kondisi shock itu kan berarti kegagalan perfusi jaringan ya. Jadi ketidakmampuan dari sistem vaskularisasi kita untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Sehingga pasien akan mengalami penurunan kesadaran karena hiperfusi otaknya kurang. Nah, beda antara neurogenic dan hypovolemic shock ya, ini tabelnya. Dia akan sama-sama menyebabkan hipotensi. Tetapi ya yang etiologinya beda. Kalau neurogenic shock itu tadi kegagalan dari si pembuluh darah untuk melakukan vasokonstriksi sehingga dia akan tekanannya akan cenderung turun ya karena dia vasodilatasi terus ya karena itu tadi rangsangan si saraf itu terhenti jadi tidak ada vasokonstriksinya. Sedangkan kalau hypovolemic shock
dia untuk rangsangan saraf ke pembuluh darahnya masih normal ya, akan tetapi volume darahnya yang turun ya, volume darahnya yang turun. Kenapa? Karena hypovolemic, volumenya yang turun. Penyebabnya apa? Karena misalnya perdarahan, misalnya ada perdarahan internal atau perdarahan eksternal. Nah, oleh karena itu perbedaannya itu ya, cara etiologi juga sangat-sangat berbeda sekali ya. Nah, secara klinisnya sama-sama terdapat hipotensi, namun pada neurogenic shock dia akan mengalami bradikardia ya. Dengan kalau hypovolemic shock dia akan takikardia ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di hipovolemic tubuh masih akan melakukan suatu pertahanan ya untuk mengatasi hipotensinya, yaitu dengan cara menaikkan denyut nadi ya, sehingga kebutuhan perfusi itu mampu diatasi ya untuk sementara. Nah, sedangkan kalau pada neurogenic shock itu karena yang rusak itu adalah sarafnya, maka dia tidak dapat mengkompensasi ya, karena itu tadi yang rusak itu ininya kabel sarafnya, sehingga yang terjadi adalah malah bradikardi. Nah, ini beda yang paling menonjol di neurogenic dan hypovolemic. Jadi kalau misalnya kalian ketemu pasien ya, dia hipotensi, tapi ternyata dia bradikardi. Bradikardi itu nadinya turun. Normalnya kan berapa? Nadi 60 sampai 100 ya. Nah, kalian dapatkan misalnya pasien tensinya 90/50 misalnya. Tapi nadinya itu kok nadinya ada di sekitaran 59 atau 60 gitu ya. Terus juga akralnya hangat ya, akralnya hangat dan urin outputnya masih normal. Nah, ini kemungkinan adalah neurogenic shock. Sedangkan kalau misalnya kalian ketemu pasien post KLL ya, dia hipotensi, tensinya 90/60, kemudian dia takikardi, takikardi itu nadinya itu lebih dari 100, misalnya 120 kali per menit. Ekstremitas ya kalian pegang, ujung-ujung tangannya itu dingin ya, menandakan shock. Kemudian urin outputnya juga turun. Nah, ini kemungkinan adalah hypovolemic shock. Kenapa dibedakan? Nah, ini karena tata laksananya juga jauh berbeda ya. Kalau misalnya kalian hypovolemic shock ya, karena perdarahan volumenya turun, logikanya adalah kita memberi cairan ya, pengganti cairan ya. Jadi resusitasi cairan. Nah, jadi cairan yang banyak sehingga volumenya dapat diganti. Sedangkan kalau misalnya neurogenic shock, dia etiologi utamanya bukan cairan ya. Oleh karena itu kalau diberikan cairan terus-menerus, dilakukan pengobatan ya dengan medikamen untuk meningkatkan nadinya ya, dan juga biar terjadi vasokonstriksi seperti itu. Ya, nah itu most common in cervical and upper thoracic injuries. Untuk neurogenic shock akan dapat balik ya dalam jangka waktu 1-2 hari ya. Dan bulbocavernosus reflex yaitu dari S3 sampai S4 adalah yang pertama kembali. Nah, jadi apabila terjadi neurogenic shock ya, itu dia akan kembali lagi ya dalam jangka waktu 1-2 hari, dan itu akan ditandai dengan adanya refleks bulbocavernosus yang muncul pertama kali itu. Nah, ini adalah tabel dari spinal cord and conus medullaris reflex. Jadi ini refleks-refleks yang dapat kalian lakukan periksa ya pada kasus-kasus dengan spinal cord injury sesuai dengan level dari lesi yang terjadi ya. Apabila lesi ini upper motor neuron, dapat kalian lakukan pemeriksaan refleks Babinski dan Oppenheim ya. Kalau Kremastrick itu untuk mengevaluasi lesi di torakal 12 sampai lumbal 1 ya. Untuk S2 dan S4 itu menggunakan anal wing, dan S3 S4 dengan refleks bulbocavernosus ya. Dan bisa kalian baca sendiri. Nah, bagaimana terapinya ya untuk neurogenic shock? Seperti saya jelaskan di awal ya. Nah, dia dengan cara resusitasi cairan, tapi itu tadi hati-hati overhydration ya, karena dia fungsi yang etiologi utamanya itu bukan karena kekurangan volume, tetapi karena kegagalan dari saraf untuk vasokonstriksi ya. Nah, ini adalah pengenalan neurogenic shock itu critical
for safe initial rehabilitation ya. Nah, treatment of neurogenic shock itu dengan intervensi obat-obatan ya, farmakologik ya, untuk mengatasi itu tadi vascular tone ya, jadi tonus pembuluh darah agar kembali lagi. Nah, jangan berlebihan untuk resusitasinya karena akan menyebabkan pulmonary edema ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini tentang BCR ya, bulbocavernosus reflex. Nah, apa sih bulbocavernosus reflex? Ya, bulbocavernosus reflex adalah suatu kontraksi dari sphincter ani ya. Jadi sebagai respon dengan manuvernya adalah dengan cara meremas glans penis pada laki-laki atau klitoris pada perempuan, atau dengan cara kalau misalnya pasien itu menggunakan kateter urin itu kateternya itu ditarik sedikit. Nah, dengan cara seperti ini maka anal sphincternya itu sphincter ini akan berkontraksi ya. Jadi BCR itu bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan rectal tissue ya RT. Nah, jadi dilakukan pemeriksaan rectal tissue pakai sarung tangan, pakai jeli di jarinya, kemudian dilakukan rectal tissue ya, dimasukkan jari fungsi pemeriksa ke dalam rektal atau rektum pasien. Lalu dilakukan manuver ini. Pada laki-laki glans penisnya diremas, kalau pada perempuan klitoris atau mons publisnya itu juga didorong ya, atau kalau misalnya sudah terpasang kateternya yang ditarik. Nah, dengan manuver tersebut normalnya kalau BCR-nya positif, sphincter aninya akan mengalami kontraksi ya. Nanti terasa di tangannya akan ada kontraksi. Nah, dengan tidak kalau misalnya dia tidak ada kontraksi, maka itu akan mengindikasikan adanya spinal shock ya. Nah, jadi salah satu untuk memeriksa apakah pasien ini terdapat spinal shock atau tidak adalah dengan cara memeriksa refleks BCR ya. Nah, kembalinya BCR kalau kita periksa sudah nggak ada ya. Nah, lalu kita periksa setiap hari. Nah, kalau misalnya dia kembali balik lagi BCR menjadi positif, maka spinal shock-nya biasanya sudah berakhir ya. Biasanya pasien akan membaik gitu. Nah, apabila the presence of complete lesion after spinal shock has resolved, presents a virtual chance of neurologic recovery. Jadi apabila adanya lesi yang komplit setelah spinal shock ya, dia akan biasanya prognosisnya itu tidak begitu baik ya. Nah, karena mungkin sudah terjadi cedera yang lebih lanjut daripada spinal cord-nya. Nah, itu tadi dari pemeriksaan evaluasi klinis ya, pemeriksaan inisial ya, advanced trauma life support ABCDE, kemudian imobilisasi pada cervical spine-nya, dan juga jenis-jenis dari spinal shock ya, mulai dari spinal shock, kemudian neurogenic shock, dan juga kita udah bahas tentang juga bulbocavernosus reflex. Nah, bagaimana selanjutnya tentang evaluasi ronsen ya, X-ray. Nah, setiap pasien dengan kecurigaan cedera servikal ataupun cedera tulang belakang yang lain, kalian harus bisa melakukan permintaan radiologi ya. Nah, permintaan radiologi yang umum dilakukan untuk melakukan pemeriksaan X-ray adalah ini ya, lateral cervical spine. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi kita permintaan yang utama adalah ini ya. Bisa aja kita permintaan itu ditambahkan dengan view anteroposterior dan odontoid ya. Tapi yang paling penting, yang paling informatif untuk memeriksa apakah ada fraktur atau cedera pada cervical spine adalah yang posisi cervical lateral ya, seperti ini. Nah, kalian dapatkan gambaran seperti ini jelas banget ya di posisi C1, 2, 3, 4. Nah, ini C4 ya. C4 terdapat burst fracture ya, di mana body dari korpus dari vertebra C4 ini dia terbelah menjadi dua. Kalau sudah seperti ini biasanya spinal cord-nya juga akan tertekan di sini di belakang. Nah, kalau misalnya ya ini keterangannya. Despite using all radiographic technique available, uncertainty about cervical spine clearance may remain
Suara saya masih kedengaran? Sekarang terdengar, dokter. Ya. Tadi sampai mana tadi? Nggak kedengaran. Sampai may remain, dokter. MRI ya? Sampai clearance may remain, dokter. Slide-nya kelihatan ya? Terlihat, dokter. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi apabila sudah dilakukan X-ray, kita masih ragu, maka kita bisa lakukan pemeriksaan ini, ya, pemeriksaan MRI ya. Nah, MRI itu sangat bagus sekali untuk melihat jaringan lunak, termasuk cervical spine atau medula spinalis pada cervical. Ya, nah ini contoh gambaran dari MRI, kalian bisa lihat ya. Ini sangat jelas sekali ya, patologisnya di sini ya. Nih, ya. Nah, ini gambaran medula spinalis, ini batang otak ya, lalu terus ke bawah medula spinalis. Nah, lihat ya, ya, dia terputus di sini ya. Kalian lihat juga corpus vertebranya juga dia ada gangguan di C1, 1 2 3 4 5 6. Ya, kalau di sini C6 ya, C6 C7. Nah, jadi kelihatan jelas banget kalau misalnya sudah dilakukan MRI. Cuman pemeriksaan MRI ini tidak semua rumah sakit ada ya. Jadi biasanya di rumah sakit yang dengan fasilitas lengkap. Nah, habis X-ray kita bahas tentang grading pada cedera neurologis pada kasus-kasus cedera spinal cord injury. Nah, jelas tersebut ya di bawahnya ya. Misalnya dia cederanya di cervical C7 misalnya cederanya, maka fungsi sensorik dan motorik yang di kaudal atau di bawah dari C7 dia akan hilang ya. Fungsi motorik, fungsi sensoriknya akan hilang di bawah level dari C7. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang incomplete ya, yang incomplete spinal cord injury, jadi dianya itu masih terdapat fungsi sensorik ataupun motoriknya tergantung pada bagian mana ya si spinal cord-nya itu terganggu ya. Nah, jadi contohnya ini. Nah, ini potongan melintang ya, potongan koronal dari spinal cord ya. Nah, kalau untuk yang incomplete injury dia ada empat kondisi ya. Ada yang namanya central cord oh, lempar ya saya. Halo? Iya, dokter.
Iya, sinyalnya nggak stabil. Oke, sampai mana tadi ya? Slide ini tadi sudah sampai slide ini ya? Iya, baru mulai tadi, dokter. Baru mulai. Oke. Iya. Oke, saya ulangi. Jadi ini adalah contoh yang incomplete ya. Jadi yang incomplete injury dari spinal cord. Yang tadi kalau komplit kena semua, kalau incomplete dia tergantung bagian mana yang terkena. Nah, jadi ini merupakan penampang melintang dari medula spinalis ya, di mana ada 4 jenis, ada central cord, ada anterior, ada bronchocord, dan ada yang posterior column. Yang central cord dia kenanya itu di tengah-tengah, sehingga yang namanya korpus ini kan kalau kita bahas tadi ya, yang ini anterior ya, yang ini posterior ya. Kalau yang kalau misalnya central cord, dia anterior dan posterior kena, otomatis yang sensorik ya, sensorik dan motorik itu pasti terkena, dan kanan dan kiri juga terkena sama ya. Nah, tapi pada central cord syndrome itu biasanya upper limb ya, upper limb more affected than lower limb. Jadi yang ekstremitas atas itu lebih terkena dibanding yang ekstremitas bawah. Nah, terus kondisi yang kedua adalah yang anterior spinal artery syndrome, di mana terjadi kerusakan pada arteri sisi anterior ya. Nah, ini kan kalau misalnya kalian lihat, maaf, kalian lihat di sini dia ada arteri di sisi anterior ya. Nah, ini korpus vertebranya fraktur, dan jadi ketekan ini arterinya di sini, sehingga akan menyebabkan gangguan pada sisi anterior ya. Nah, ini akan artery damage by bone or cartilage spicules, bilateral loss of motor function and pain sensation below injury segmented. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah bagian dari posterior ya, posterior cord. Nah, ini posterior cord itu biasanya untuk keseimbangan ya, keseimbangan atau posisi ya. Nah, kalau yang di sini ya, yang posisi di anterior ya, dia motorik ya, sorry, dia motorik plus nyeri ya, nyeri dan extension. Nah, jadi kalau misalnya terjadi kerusakan di anterior ini, ada arteri ya, ketekan, nah bagian anteriornya ini akan terkena ya, nah sehingga akan menyebabkan bilateral loss of motor function and pain sensation below injured segment. Jadi motorik ya, karena di bagian anterior itu merupakan bagian motorik ya, sehingga akan terkena ya, terganggu. Begitu juga dengan kanan dan kirinya ya, kanan dan kiri pasti terganggu karena dia bilateral. Nah, kondisi kedua. Nah, kondisi ketiga namanya Grant-Sequard syndrome ya. Nah, di mana one side cord affected, loss of motor function and position, sense on same side and pain oxygen on opposite side. Jadi dia akan dia kenanya separuh ya, separuh. Nah, jadi semuanya di bagian sisi yang terkena itu akan mengalami gangguan motorik, kemudian sensasi nyeri, dan juga sensasi atau posisi ya. Ini kan kena semua nih. Ganglia korteks motorik, korteks motorik, sensorik, dan juga keseimbangannya. Nah, ini yang untuk kondisi ketiga. Sedangkan yang kondisi keempat itu namanya posterior column syndrome. Nah, karena adalah sisi posteriornya ya, posisi posteriornya. Jadi position sense ya, jadi keseimbangan ataupun sensor posisinya akan mengalami gangguan. Nah, ini kanan dan kirinya sama, bilateral kanan kiri ya. Nah, ini yang contoh pada cedera spinal cord yang incomplete. Ada 4 jenis ya, central cord syndrome, anterior spinal artery syndrome, bronchocord syndrome, dan posterior column syndrome. Dan ini bisa dibedakan berdasarkan gejala klinis yang sudah saya bahas tadi. Jadi tadi tentang grading ya, grading, kemudian ada klasifikasi ya, atau grading spinal cord injury sesuai dengan tanda klinisnya. Ada 2 grading atau klasifikasi yang digunakan ya secara internasional. Yang pertama adalah Frankel, ya. Frankel classification ini yang paling gampang. Kalau Frankel classification itu dibagi menjadi A sampai E ya. E itu adalah yang normal, yang A itu yang absent ya.
Jadi yang mulai dari E ya, E itu normal semua, motoriknya nilainya 5 atas bawah, sensory function juga bagus. Kalau grade D ya, itu motornya sudah mulai terganggu ya, turun jadi 4 ya. Sensasinya masih bagus, sensorik masih bagus. Kalau grade C, dia motoriknya ada tapi sudah lemah ya, sudah turun lagi. Kalau yang grade D itu masih kekuatan motoriknya 4, tapi kalau yang C itu kekuatan motoriknya sudah 2 atau 3. Dan dia bicara di sini not useful, jadi tidak bisa tidak berguna juga karena memang tidak kuat ya. Tapi sensasinya, sensoriknya masih ada. Kalau Frankel B ya, dia motoriknya itu absent ya, tapi sensasinya masih ada. Sedangkan kalau grade A, baik motorik maupun sensoriknya itu absent, sudah nggak ada sama sekali ya. Makin ke sini, makin ke bawah itu makin bagus ya, makin ke atas itu makin jelek ya prognosisnya. Nah, jadi apabila kalian menemukan pasien ya, misalnya gini, pasien dengan cedera fraktur, misalnya spinal cord injury, paraplegi ya, nah, kalian paraparesis misalnya, kalian harus jelasin Frankel apa, misalnya Frankel C misalnya. Kalau kalian tuliskan itu, dokter ahlinya, misalnya dokter ortopedi atau dokter saraf atau dokter bedah saraf, itu sudah ngeh gitu. Oh berarti klinisnya kalau Frankel C, berarti dia sudah mengalami penurunan motorik, tapi sensoriknya masih ada, seperti itu. Nah, jadi yang paling gampang pakai klasifikasi Frankel. Nah, klasifikasi yang lain adalah bisa menggunakan ASIA Impairment Scale ya. Nah, ASIA ini kurang lebih sama, tapi agak ribet ini. Jadi A sampai E juga sama, yang E itu yang paling bagus, yang A itu adalah yang sama sekali tidak ada ya. Nah, jadi kalau misalnya A, dia sensorik motoriknya normal, yang D itu incomplete, motor function is preserved below the neurological level, at least half of key muscle below the neurological level have a muscle grade greater than or equal to 3. Jadi dia pakai ini key muscle ya, key muscle. Nah ini apa namanya level-level sensorik bisa kalian lihat di sini ya di gambarnya. Misalnya terjadi penurunan sensasi di setinggi umbilikus. Misalnya kalian periksa pasien di umbilikus ke bawah itu sensasi kulitnya sudah mulai nggak berasa. Nah kalian bisa estimasikan kalau di umbilikus, bukan umbilikusnya di sini ya. Berarti dia di level berapa nih? T10 misalnya. Nah, contohnya lagi misalnya dia terjadi penurunan sensasi di bawah dari nipple ya, di bawah puting misalnya. Nah, kalau misalnya di sini sudah turun, ya berarti levelnya di T4 misalnya. Nah, dengan seperti ini kalian bisa mengestimasikan lesinya itu ya, cederanya itu di level berapa dari vertebranya ya, gitu. Nah, ini motorik functionnya juga bisa kalian baca di sini ya. Kalau misalnya kalian ingin memeriksa C5, itu motoriknya dengan cara elbow fleksi misalnya. Dengan motorik C6 dengan cara oris ekstensi, C7 elbow ekstensi, C8 fleksi dari jari-jari, T1 dengan mengabduksi dari jari-jari. Nah, ini cara pemeriksaannya ya. Kalau misalnya level bawah ya, vertebra bawah, lumbal 2 dengan fleksi hip, lumbal 3 dengan ekstensi dari lutut, lumbal 4 dengan ankle dorsifleksi, L5 dengan ekstensi dari jari jempol, S1 dengan ankle plantar fleksi. Nah, ini untuk pemeriksaan motorik ya. Nah, jadi ini penting ini gambar ini untuk kalian sebagai patokan ya, patokan untuk memeriksa level sesuai dengan pemeriksaan fisiknya, motorik maupun sensoriknya. Nah, seperti itu. Ini gambar ini bisa kalian searching sendiri di Google juga ada ya. Nah, bagaimana tata laksananya, treatmentnya? Yang penting buat kalian nanti sebagai dokter umum adalah bagaimana cara kalian mengenali ya. Kalian harus aware terhadap adanya cedera pada spinal cord dan harus melakukan tata laksana awal yaitu melakukan imobilisasi yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, kemudian terapi yang lain adalah dengan cara melakukan terapi manajemen medikamentosa pada kasus-kasus akut spinal cord injury ya. Biasanya yang digunakan adalah steroid ya, intravenous methylprednisolone. Nah, dia ada beberapa pendapat sebenarnya terkait dengan penggunaan steroid pada kasus-kasus spinal cord injury.
Biasanya kalau misalnya masih di golden hour ya, golden hour itu adalah less than 8 hour ya, kurang dari 8 jam, itu biasanya penggunaan steroid itu dapat memperbaiki prognosis si pasien ya. Tapi hati-hati, biasanya penggunaan metronidazole ini pada kasus spinal cord injury itu menggunakan dosis yang besar ya. Dosisnya itu 30 mg per kilogram. Kalau berat badannya itu 50 aja, berarti kita menggunakan 1.500 mg. Ini dosis tinggi sekali ya. Kalau misalnya tidak digunakan dengan hati-hati, maka akan mengakibatkan komplikasi ya, penggunaan steroid dosis tinggi. Contohnya seperti perdarahan gastrointestinal, kemudian infeksi, sepsis, dan pneumonia. Sehingga penggunaan steroid ini adalah harus dengan pemantauan yang ketat. Tapi ada juga yang ahli lain yang tidak menyarankan penggunaan steroid ya, apalagi kalau lebih dari sudah 8 jam itu sudah tidak disarankan lagi. Nanti beberapa center masih menggunakan ini. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung menggunakan steroid ya, tapi dengan dosis yang minimal seperti itu untuk mengurangi komplikasi yang disebutkan tadi. Nah, jadi clearing the spine. Jadi kalian harus bisa nanti memastikan apa namanya, pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas itu cervical spine itu aman ya. Jadi evaluasi untuk kondisi vertebra ya, tulang belakang itu harus benar-benar kalian pastikan dirinya aman. Sehingga kalian harus memeriksa secara lengkap, komplit ya. Dan memastikan bahwasanya pasien itu tidak mengalami cedera spinal. Oke, the necessary elements for complete spine evaluation are. Jadi hal-hal yang paling penting ya pada pemeriksaan klinis tulang belakang adalah yang pertama adalah history ya. Jadi anamnesis ya, bagaimana apa namanya kejadian si pasien tersebut kecelakaan ya. Apabila jadi kalian harus tanyakan bagaimana mekanisme cederanya. Kalau misalnya kalian curiga itu adalah cederanya high energi ya, jadi kalian harus langsung curiga ya. Nah, jadi karena itu faktor risiko yang tinggi untuk mengalami cedera tulang belakang. Kemudian kalian juga harus lakukan physical examination ya, pemeriksaan fisik untuk melihat adanya tanda-tanda fisik cedera spinal ya. Kalian lihat apa namanya ada jejak atau tidak, dilihat di belakang pasien menggunakan manuver tadi ya, lock roll, kalian cek di belakangnya apakah ada jejak, apakah ada nyeri tekan, dan kalian juga harus pemeriksaan neurologis ya. Yang pemeriksaan neurologis ya. Jadi pemeriksaan fisik neurologis, motorik, sensorik pasien, apakah terjadi penurunan kekuatan motorik, sensoriknya bagaimana, dan kalian juga harus bisa melakukan imaging studies ya, pemeriksaan X-ray untuk mengevaluasinya. Nah, inilah elemen-elemen yang penting ya. Nah, jadi kemudian ini juga punya ada catatan bagaimana pasien dengan diagnosis cervical spine fracture biasanya akan mengalami paling sedikit 1 dari 4 karakteristik. Jadi apabila ada 1 aja dari 4 karakteristik ini, maka kalian harus curiga pasien itu menderita fraktur pada tulang cervical ya. 1, adanya nyeri tekan ya, midline neck tenderness pada tulang belakang bagian leher ya. Kalian tengah-tengahnya kalian tekan, apabila ada nyeri tekan berarti itu positif. Kemudian apakah adanya bukti intoksikasi, pasien tidak sadarkan diri, itu juga apa namanya kalian curigain. Intoksikasi itu artinya misalnya dia adanya penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang ya. Apabila ada riwayat itu kalian harus curiga juga ada cervical spine. Kemudian abnormal of level of alertness, jadi pasien itu tidak sadarkan diri, dan juga adanya several painful injuries elsewhere. Jadi adanya cedera multiple ya, khususnya di bagian leher ke atas ya. Apabila ada cedera kepala, kemudian juga ada cedera maksilofacial, multiple trauma, multiple fracture pada tulang-tulang ekstremitas atas atau bawah, itu harus curiga ya, curiga adanya cedera pada cervical. Nah, apabila ada 4 kondisi ini ya, yang pertama nyeri tekan pada midline dari cervical posterior, kemudian ada bukti ada intoksikasi alkohol ataupun apa namanya obat-obatan terlarang, kemudian penurunan kesadaran dan adanya multiple trauma, kalian harus curiga adanya fraktur cervical spine. Nah, oleh karena itu
kriteria for clinical clearance ya. Jadi kalau kriteria kita yakin ya, yakin kalau misalnya dia tidak ada cervical spine injury adalah yang pertama, dia tidak ada nyeri tekan pada posterior midline tadi ya. Kemudian full pain free active range of motion. Nah, jadi dia pasien itu disuruh gerakin lehernya kanan, kiri, atas, bawah itu pasien masih bisa dan tidak merasakan nyeri. Kemudian no focal neurology deficit ya. Jadi tidak ada defisit neurologis dan normal level of alertness ya. Pasien itu sadar penuh. Kemudian no evidence of intoxication ya. Jadi tidak ada bukti dianya keintoxikasi dari alkohol maupun obat-obat narkoba yang lain dan no distracting injury. Jadi secara mekanisme injurinya itu pasien tidak ada riwayat adanya high energy injury ya yang mengakibatkan cedera pada servikal. Nah, apabila kriteria ini sudah terpenuhi semua, kita baru yakin bahwasanya pasien ini less likely, jadi kecil kemungkinan untuk menderita fraktur di cervical spine. Jadi kita lebih bernafas lega ya kalau memang ada kriteria ini. Nah, radiograph are not necessary for patient. Jadi tidak semua pasien itu kita lakukan pemeriksaan ronsen ya. Jadi yang kita lakukan pemeriksaan ronsen itu adalah pasien yang kita curigai saja, yang benar-benar curiga adanya cedera servikal ya. Pasien-pasien yang dia sadar penuh ya, tidak intoksikasi, kemudian isolated blown trauma. Jadi dia traumanya itu low energi ya, tidak ada nyeri tekan pada leher, pada urusan fisik dan lehernya bisa digerakkan bebas, itu tidak perlu kalian lakukan pemeriksaan radiologi ya, tidak perlu dilakukan pemeriksaan X-ray. Nah, jadi seperti itu dan proses according to thoracolumbar spine ya, tulang vertebra yang lain di torakal maupun lumbar itu kurang lebih sama ya dengan vertical spine. Nah, jadi ini yang patut kalian beri catatan untuk benar-benar memastikan cervical spine itu clear, ya, tidak ada masalah di cervical spine-nya. Nah, Oke, saya rasa itu untuk kuliah pada pagi hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pusing ya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Kalau nggak ada berarti clear ya, clear. Berarti untuk spinal cord injury-nya clear, berarti nggak ada masalah ya. Aman semua. Kalau saya kasih soal berarti bisa semua ya. Ya, jadi untuk kuliah ini memang butuh ini ya, butuh pembelajaran yang lebih lanjut ya, baik dari kalian. Nanti untuk baca-baca lagi di anatomi ya, anatomi servikal, anatomi untuk spinal cord ya. Kalian harus tahu di mana itu level dari cervical spine itu ada berapa, kemudian juga keluarnya di mana, motoriknya di mana, sensorik di mana, refleksnya seperti apa. Nah, jadi setelah itu kalian juga baru masuk ke bagian cedera pada cervical spine ya. Nah, nanti untuk kuliahnya akan saya share slide-nya, dengan kalian baca-baca lagi, dan kalian harus baca lagi dari sumber-sumber yang lain ya. Kalau saya ambil dari buku OVAC ya, dari manual book of trauma. Nanti kalau kalian bisa baca lagi di Apply ada, terus juga di Salter juga ada. Jadi bisa dibaca. Tapi khusus untuk kalian ya, titik tekannya itu adalah bagaimana kalian bisa melakukan life saving ya, sesuai dengan protokol ATLS di blok trauma ini. Jadi penting sekali itu nanti kuliah ATLS-nya. Kalian tanya tuh sebanyak mungkin ke pengajar yang nanti mengisi kuliah ATLS itu ya.
primary and secondary survey itu, karena itulah inti dari blog kalian, blog trauma ya. Nah, apa namanya, karena saya tidak dikasih, tema tentang itu, tentang ATLS ya, saya nggak ngajarin, tapi nanti, silakan nanti kalian tanyakan lebih lanjut ke, dosen yang mengajarkan materi tersebut. Karena itu adalah inti dari blog kalian di sana, primary and secondary survey di ATLS. Mungkin itu dari saya ya, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri, di slide-nya akan saya kasih ke perwakilan kelompok sekalian. Kuliah saya di blog ini udah habis ya, ada 3, upper extremity injury, lower extremity injury, dan juga pelvis juga masuk ke lower extremity injury. Yang terakhir ini adalah spinal injury. Udah selesai 3 kuliah. Nanti materi ujiannya tidak jauh dari apa yang sudah saya kasih di slide-slide yang sudah saya kasih ya. Mudah-mudahan bisa kalian menjawab, dan ya selamat belajar. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak Saya dokter. izin lift ya. Iya dokter.